Sekarang itu udah mulai banyak kanker ya, Iya benar dok. kanker serviks, kanker payudara. Nah, dengan melakukan MCU, apalagi kalau kita ada riwayat keluarga yang sakit itu, Benar dok. sebaiknya jangan tunda-tunda umurnya. Begitu tahu ada keluarga, kita langsung cek, nggak masalah. Oke, Itu dok. salah satu MCU yang bisa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Safira, jumpa lagi dengan saya Dr. Virgi Anggia di podcast Rumah Sakit Safira. Halo dok. Halo Dokter Anggi. Jadi sahabat Safira, hari ini kita udah ditemani sama dokter cantik. Sama Dokter Anggi juga cantik. Alhamdulillah ya dok. Nah di sini ada Dokter Anes Waren, spesialis kedokteran okupasi. Bener dok? Iya, benar. Oke dok. Jadi sahabat Safira, hari ini podcast kita akan membahas tentang MCU dok. Iya. Karena memang ternyata banyak loh dok pertanyaan tentang MCU dari sahabat Safira. Jadi di sini kita bincang-bincang tentang MCU ya dok. Oke. Dok, mungkin masuk dulu dok pertanyaannya sering. MCU, medical check up, sebenarnya apa sih dok medical check up? Iya, terima kasih Dokter Anggi. MCU sering ya, apalagi nih tahun-tahunnya perusahaan sering MCU nih barusan ya. Perusahaan, kemudian kalau kita tes sekolah juga disuruh MCU. MCU itu adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Jadi dari kepala atau ujung rambut sampai ke kaki kita yang dilakukan oleh praktisi kesehatan Dokter Anggi. Oke, ternyata semua diperiksa ya dok? Semua. Oke. Nggak ada yang lewat. Nggak ada yang kelewatan. Nah terus dok, kalau misalnya itu apa saja yang perlu kita siapin dok sebelum kita melakukan MCU atau medical check up? Ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama pastinya semua udah tahu puasa ya. Puasa. Jadi kita perlu puasa itu sekitar 10 sampai 12 jam Dokter Anggi. Sebaiknya jangan lebih dari 14 jam karena nanti bisa mempengaruhi hasil, dan kalau kurang tentunya juga bisa mempengaruhi hasil medical check up. Bener dok. Berarti jangan lebih dari 14 jam, malah jangan kurang dari 14 jam. Jangan kurang dari 10 jam. 10 jam. Yes. Oke. Selain itu dok, kalau untuk syarat-syaratnya apa aja dok untuk sebelum kita melakukan MCU? Syarat khusus lainnya sebenarnya nggak ada, tapi oh ya saya lupa tambahkan tadi, walaupun puasa kita masih boleh minum air putih ya. Oh berarti air putih boleh ya dok? Oke, Boleh. bener, dok. Ini nggak boleh. Yang manis-manis nggak boleh. Oh yang manis-manis Iya. nggak boleh ya dok? Minum air putih masih boleh, Oke. tapi makan atau minuman yang manis itu nggak boleh. Oke, 10 dok. sampai 12 jam. Terus kita harus ya istirahat yang cukup. Jadi tidurnya itu 6 sampai 8 jam minimal. Yeah. Terus olahraga masih boleh, tapi hindari aktivitas fisik berat seperti sepak bola, futsal, karena itu terkadang bisa mempengaruhi hasil medical check up kita. Bagi yang rokok, nah itu harus di stop rokoknya 24 jam sebaiknya. Bagusnya Bisa malahan dong. Oh, iya. selamanya ya dok ya. Lebih bagus lagi Lebih kalau bagus bisa lagi. stop selamanya Iya, rokoknya. bener dok. Nah itu berarti persyaratannya juga ya dok. Dan yang harus dihindarinya. Yes, betul. Oke. Terus dok, untuk MCU, sebenarnya MCU ini ada pembagiannya atau ada kategorinya nggak dok? Apa-apa saja sebenarnya dok? Oh iya, MCU itu ada secara garis besar bisa bagi dua. Oke, Ada dok. MCU yang biasa, biasanya itu dokter MCU kita yang lakuin, dokter Oke. umum. Oke dok. Atau ada MCU okupasi, ini dokter yang harus hiperkes atau dokter spesialis okupasi yang melakukan. Oke. Targetnya beda Dokter Anggi. Oke, Kalau dok. MCU biasa bisa untuk yang pelajar tadi atau ibu-ibu yang di rumah pengen tahu kondisi kesehatannya dia, Iya. pengen deteksi penyakitnya dia. Benar. Itu Oh di MCU situ termasuk biasa. ya dok? Iya. Kalau MCU okupasi itu buat pekerja. Jadi pekerja-pekerja ini biasanya memang wajib sih setiap tahun ya. Dia itu dengan melakukan MCU okupasi jadi bisa deteksi dini apakah dia ada penyakit akibat kerja atau tidak sih, atau penyakit yang gak berhubungan dengan pekerjaan juga bisa dideteksi. Terus kita juga bisa bikin program nanti, program kesehatan kerja dengan melakukan MCU okupasi. Kita jadi tahu di perusahaan ini pekerjanya tipenya, trennya penyakitnya apa. Oke dok. Nanti bisa tahu, misalnya ternyata banyak yang gendut, banyak yang obes, gitu kan. Bener. Berarti kita telusuri kira-kira program kesehatan kerjanya apa sih yang cocok dok. buat yang obes.
berarti bisa pencegahan, bisa untuk jangka panjangnya. Betul. Banyak gunanya berarti ya, Dok. Banyak sekali. Dan juga sahabat Safira, ibu-ibu ternyata boleh kan, Dok, melakukan Boleh MCU. banget, boleh banget. Untuk deteksi penyakit dini, biar kalau kita nggak udah ketahuan nih ya, Dok ya, apakah ada penyakit dalam tubuh kita. Nah, jadi sahabat Safira boleh dong ya, Dok? Boleh banget, banyak sekarang itu udah mulai banyak kanker ya. Iya, benar, Kanker Dok. serviks, kanker payudara. Nah, dengan melakukan MCU, apalagi kalau kita ada riwayat keluarga yang sakit itu, Benar, Dok. sebaiknya jangan tunda-tunda umurnya. Begitu tahu ada keluarga, kita langsung cek, nggak masalah. Oke, Itu salah Dok. satu MCU yang bisa kita lakukan. Bisa Benar-benar. dicek darahnya, bisa USG payudara, banyak yang bisa kita periksa. Itu bisa termasuk dalam MCU ini ya, Dok ya. Nah, terus Dok, sebenarnya kalau kayak tadi ada MCU okupasi atau untuk pekerja itu, atau yang untuk yang biasa, ada gagalnya nggak, Dok? Karena kan mungkin ada yang takut nih, Dok, untuk melakukan MCU, ada gagal. Ah, sebenarnya gagal tuh ada nggak sih, Dok, sebenarnya gitu, Dok? Ya, saya pernah dengar sih, takut saya MCU nanti hasilnya gagal gitu. Atau orang-orang yang mau, adik-adik yang baru lulus kuliah mungkin ya mau masuk kerja, ternyata dok MCU saya gagal. Sebenarnya bukan gagal sih, Dokter Anggi. Jadi memang kita melakukan MCU ini tergantung kebutuhan. Kalau misalnya MCU pekerja, salah satunya adalah MCU prakerja. Jadi sebelum dia bekerja kita melakukan pemeriksaan kesehatan dulu. Oke, Dok. Kira-kira orang ini cocok nggak di jenis pekerjaan tertentu? Benar-benar, Dok. Ya kan? Benar, Contohnya ya. dokter. Ya. Dokter itu dia nggak bisa buta warna. Oke. Jadi dia diharapkan benar-benar bisa membedakan semua macam warna. Nah, kalau ternyata dia mau masuk ke dokteran, ternyata hasil tes buta warnanya buta warna total, mungkin itu kalau dari sisi kedokteran okupasi tidak layak bekerja sebagai dokter. Tapi kalau orang awam mungkin bilangnya ya gagal dia MCU-nya hasilnya gitu. Teranggi. Karena berarti tergantung juga ya, Dok ya. Maksudnya nanti apakah mau masuk ke bagian mana, Iya. atau okupasinya apa saja pemeriksaannya gitu ya, Dok. Betul. Tuh sahabat Safira, ternyata untuk kata gagal itu belum tentu juga ya, Dok ya. Belum tentu. Masih banyak jalan menuju Roma. Masih banyak pemeriksaannya ya, Dok. Terus Dok, jadi Dok, apa saja Dok manfaat kita melakukan MCU? Manfaat tentunya banyak. Oke, Kalau misalnya pekerja, sorry ya saya karena kedokteran okupasi jadi nggak agak apa-apa, Dok. fokusnya ke pekerja. Iya, nggak apa-apa, Dok. Kalau pekerja kita jadi tahu nih status kesehatan kita dan bisa deteksi dini kira-kira kita ada penyakit akibat kerja yang utamanya penyakit akibat kerja ya, atau justru penyakit lain. Misalnya yang tadi cancer itu yang kadang-kadang gejalanya belum kelihatan kalau kita tidak melakukan pemeriksaan kesehatan. Benar, Dok. Kemudian yang kedua, kalaupun ada penyakit bisa cepat diberikan penanganan. Jadi nanti kita dari dokter di MCU nanti kita akan teruskan, kita akan rujuk ke dokter spesialis terkait. Bisa kasusnya misalnya diabetes, kita rujuk ke dokter penyakit dalam. Kalau kasusnya ternyata saraf terjepit, nah itu kita rujuk ke dokter saraf atau dokter ortopedi. Jadi kita bisa langsung memberikan penanganan. Atau yang lainnya lagi kalau okupasi itu ada program kesehatan yang bisa kita lakukan, program kesehatan kerja. Jadi terfokus sesuai dengan hasil MCU para pekerjanya. Kalau pekerja, kalau selain pekerja sama aja. Misalnya nih, anak-anak ini sekarang banyak lagi baru lulus sekolah ya. Mungkin ada yang mau lanjut ke polisi, akpol gitu kan. Nah, jadi kita tahu kondisi kesehatan kita seperti apa. Kalau misalnya memang tidak sesuai dengan kriteria syarat misalnya menjadi dokter atau menjadi polisi, kita punya backup plan Iya, jadinya. benar dong. Oke, memang dari sisi kesehatan ini mungkin memang nggak bisa. Jadi kita cari kira-kira yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Benar, Dok. Begitu. Jadi memang jangan ditakuti ya, Dok ya, MCU. Malah ternyata kayak kata dokter, ternyata bisa biar kita lebih planning ke tahap berikutnya. Dan ada kalau untuk okupasi ternyata ada program kerjanya ya, Dok ya, Program setelah kesehatan kita kerja. melakukan MCU. Wah, ternyata sahabat Safira banyak juga nih ilmu yang baru kita dapat dari dokter tentang MCU. Mungkin Dok, boleh pesan-pesan dari dokter untuk para sahabat Safira ataupun para pekerja yang ingin melakukan MCU. Boleh Dok, silahkan Dok. Oke, jadi pesan dari saya, kita sebagai tenaga kerja merupakan aset berharga di perusahaan. Jadi tidak salahnya kita benar-benar meluangkan waktu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, yaitu MCU. Dan sebagai masyarakat juga kita perlu tahu status kesehatan kita. Dengan mendeteksi dini apabila kita punya penyakit, kita
kita akan cepat memberikan penanganan. Para sahabat Safira, apabila kita mau mengetahui status kesehatan kita, sebaiknya jangan ditunda. Lakukan sesegera mungkin. Ini untuk tubuh kita sendiri. Kalau kita tunda-tunda, kita juga nanti yang akan bermasalah ke depannya. Jadi segera daftar MCU. Benar, di mana, Dok? Di Rumah Sakit Safira. Oke, benar, di Rumah Sakit Safira ya, Dok. Dokter ada polinya, Dok? Ada ya, Dok? Di Poli Kedokteran Okupasi. Oke, benar. Sahabat Safira bisa juga ketemu Dokter Anes di Poli Kedokteran Okupasi. Nanti bisa daftar dulu di pendaftaran kita. Nanti kita akan bantu komunikasikan dengan dokter. Ya kan, Dok? Betul, terima kasih Dokter Anes. Bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih, walaupun singkat tapi padat ya, Dok. Terima kasih sahabat Safira. Mungkin untuk tentang MCU kita sekian dulu. Tapi kalau udah sahabat Safira ada yang ingin bertanya, boleh nanti kirim aja DM ke Rumah Sakit Safira atau pesan atau ke informasi, nanti kita akan sampaikan langsung ke Dokter Anes apa yang ingin ditanyakan. Ya kan, Dok? Terima kasih ya, Dok, hari ini buat Safira. Kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.